Riset rumah 15 menit pagi hari ala ibu Jepang, rumah rapi tanpa capek. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh iya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Pernah nggak sih baru bangun pagi tapi rasanya udah capek duluan? Buka mata, lihat rumah, langsung mikir aduh kok begini lagi. Mainan anak di lantai, piring semalam belum diberesin, baju numpuk di kursi, padahal belum ngapa-ngapain tapi hati udah pengen rebahan lagi. Aku juga sering banget ngerasa begitu, dan jujur ya bun, kadang capeknya bukan di badan, tapi di pikiran. Karena rumah yang berantakan tuh rasanya kayak kepala kita ikut penuh. Sampai suatu hari aku kenal konsep sederhana ala ibu-ibu di Jepang. Mereka punya kebiasaan riset rumah pagi hari. Bukan bersih besar-besaran, bukan capek-capekan. Cuma 15 menit. Dan ajaibnya, rumah lebih rapi, hati lebih tenang, dan kita nggak jadi marah-marah seharian jadi Jini Bun. Riset rumah itu bukan soal rumah harus kinclong, tapi soal ngembaliin kendali. Kayak bilang ke diri sendiri, oke hari ini aku pegang setirnya. Pagi hari ala ibu Jepang itu pelan tapi sadar. Bukan langsung lari ngepel satu rumah, tapi mulai dari hal kecil yang kelihatan. Aku biasanya mulai dari ruang yang paling sering dilihat, ruang tamu atau dapur. Karena jujur aja, lihat satu sudut rapi itu rasanya kayak dapat energi baru. Kayak bilang, oh ternyata bisa ya rapi tanpa drama. Jadi gini ya bunda semua, riset rumah itu bukan soal rumah harus kinclong kayak habis didatangi tamu penting. Ini bukan lomba rumah paling bersih sedunia. Riset rumah itu soal ngembaliin rasa pegang kendali. Rasanya kayak bilang ke diri sendiri, hidup aku mungkin ribet. Tapi pagi ini aku masih bisa ngerapiin satu hal kecil. Dan percaya deh, rasa kecil itu efeknya besar. Kadang kita ngerasa capek bukan karena kerjaannya banyak, tapi karena semuanya kelihatan berantakan barengan. Otak ibu itu sensitif sama visual. Lihat piring numpuk dikit aja, langsung kepikiran cucian, masakan, anak, suami, dan besok pagi. Jadi riset rumah ini sebenarnya riset kepala ala ibu-ibu Jepang. Pagi itu bukan waktu buat buru-buru. Mereka nggak langsung ngepel satu rumah sambil mendesah napas. Mereka mulai dari yang paling kelihatan, karena yang pertama dilihat mata itu, yang pertama bikin hati bereaksi. Kalau mata adem, hati ikut nurun. Misalnya ruang tamu, walaupun cuma ruang kecil, tapi di situ biasanya boneka nyasar, tas sekolah numpuk, selimut pindah planet. Cukup balikin ke tempatnya. Nggak usah mikir ini nanti mau disortir kapan. Sekarang fokusnya cuma satu, bikin mata nggak pengen nangis. Atau dapur. Dapur itu sumber emosi ibu. Kalau dapur rapi, ibu ramah. Kalau dapur berantakan, ibu berubah jadi satpam galak. Jadi cukup rapihin meja dapur, lap sisa air, atau minyak. Susun piring yang kelihatan, walaupun kompor belum kinclong, nggak apa-apa, kita lagi riset, bukan renovasi. Riset rumah juga soal berhenti pengen sempurna. Kadang kita capek karena pengennya sekalian beres semua, padahal tubuh dan waktu kita nggak sepakat. Jadi ibu Jepang itu pintar. Mereka berhenti sebelum capek, karena rumah yang rapi tapi ibunya lelah. Itu sama aja bohong. Selama 15 menit itu fokus di satu ruangan aja. Jangan loncat-loncat karena makin lompat, makin capek. Kayak nyapu sedikit, lalu pindah lipat baju, lalu balik lagi ke dapur. Akhirnya nggak ada yang selesai dan hati makin panas. Satu ruang selesai, itu sudah kemenangan kecil. Contoh nyata nih bun. Aku pernah cuman rapihin sofa dan meja tamu.
Cuma itu, tapi pas siang hari lewat situ, rasanya kayak dapat bonus semangat. Kayak, oh rumah aku masih bisa ditata, dan itu bikin aku nggak gampang ngomel ke anak, cuma karena mainannya jatuh. Reset rumah juga bukan soal nyuruh anak atau pasangan. Ini bukan operasi militer. Ini momen ibu sama rumahnya. Kalau anak ikut berantakan lagi, ya nanti. Sekarang fokus ke rasa tenang ibu dulu. Karena ibu tenang itu pusatnya rumah. Ibu Jepang percaya rumah itu punya energi, bukan mistis, tapi logis. Ruang yang lega bikin napas kita lebih panjang. Ruang yang rapi bikin kita nggak merasa dikejar-kejar. Makanya mereka lebih pilih rapi sedikit tapi konsisten daripada bersih besar tapi cuman sebulan sekali sambil marah-marah. Satu lagi yang penting, jangan sambil scroll HP karena niatnya reset. Tapi yang ke reset malah fokus. 15 menit tanpa layar itu kayak detox kecil buat otak. Tangan kerja, mata lihat hasil, hati dapat kepuasan instan. Ini murah, tapi efeknya mahal. Dan lucunya bun, setelah beberapa hari, anak-anak biasanya ikut berubah. Bukan karena disuruh, tapi karena lihat contoh. Rumah lebih tenang, ibu lebih kalem, suasana jadi beda. Padahal yang diubah cuma kebiasaan kecil pagi hari. Reset rumah ini juga jadi pengingat bahwa kita berharga. Rumah pantas ditata dan kita pantas hidup di ruang yang bikin nyaman. Bukan nunggu rumah besar, bukan nunggu furnitur mahal, tapi mulai dari apa yang kita punya sekarang. Jadi kalau besok pagi Bunda bangun dengan dada agak sesak dan pikiran udah lari kemana-mana, coba tahan sebentar, ambil napas, pilih satu ruang, 15 menit aja, gak usah lebih. Karena riset rumah itu bukan tentang rumah, tapi tentang ibu yang pengen hidupnya nggak selalu terasa berat. Dan biasanya dari situ, hari biasanya jadi sedikit lebih ramah. Jadi bun, kalau suatu pagi rumah masih berantakan dan hati ikut semrawut, itu bukan tanda Bunda gagal. Itu cuma tanda Bunda manusia normal yang belum ngopi atau belum riset rumah. Kadang kita nuntut rumah rapi, tapi lupa kalau yang perlu diberesin dulu itu perasaan sendiri. Lucunya, kita sering marah ke rumah, padahal rumahnya diem aja. Yang ribut itu isi kepalanya. 15 menit ini bukan soal jadi ibu paling produktif sedunia. Bukan lomba rumah kinclong sekompleks, apalagi biar kelihatan hebat di mata orang. Ini cuma jeda kecil buat bilang ke diri sendiri, aku capek. Tapi aku masih peduli, aku berantakan, tapi aku mau pelan-pelan, sedikit nyentil ya bun. Kalau rumah bisa di-reset, masa hati kita nggak boleh? Jadi kalau hari ini rumah belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting Bunda nggak menyerah sama diri sendiri. Kita nggak butuh rumah majalah. Kita cuma butuh rumah yang bikin napas lebih panjang dan emosi nggak gampang meledak. Dan kalau setelah reset 15 menit itu Bunda masih pengen rebahan, silakan. Itu bukan malas. Itu namanya self-care, versi ibu rumah tangga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.